Satu informasi penting yang wajib mahasiswa baru terutama pelamar KIP kuliah ketahui, ada press release di website KIP kuliah kemdikbud.go.id resmi Puslapdik Kemdikbudristek menyampaikan informasi yang patut dicermati oleh teman-teman pelamar KIP kuliah 2024 yang statusnya tinggal nunggu pengumuman seleksi atau mungkin nunggu websitenya pendaftaran KIP kuliah ini pulih kembali. Apa isi informasinya? Coba kita baca bersama dan coba kita cerna apa sih hal yang ingin ditekankan dari informasi ini. Bagi mahasiswa peserta seleksi KIP kuliah periode Januari sampai dengan Juli 2024 yang telah diterima melalui jalur seleksi nasional berbasis prestasi atau SNBP, seleksi nasional berbasis tes atau SNBT, dan jalur mandiri, jika perguruan tinggi tempat Anda mendaftar tidak memundurkan tenggat waktu pembayaran uang kuliah hingga proses seleksi penerima KIP kuliah selesai sesuai dengan himbauan Surat Sesjen Kemdikbudristek nomor manual 065-A J5-LP.01.01/2024 dimohon untuk mengajukan laporan ke unit layanan terpadu Kemdikbudristek melalui laman ult.kemdikbud.go.id atau pusat panggilan 177. Apa sih hal yang ingin ditekankan dari pengumuman ini? Jadi selama websitenya KIP kuliah ini down, maka tidak boleh ada hasil seleksi KIP kuliah yang kemudian keluar, yang kemudian menyebabkan ada yang harus membayar nominal UKT. Kenapa muncul himbauan semacam ini? Sepertinya Kemendikbud ingin menegaskan supremasinya bahwa proses seleksi KIP kuliah tidak boleh kemudian lepas dari apa yang kemudian dimasukkan di website KIP kuliah. Jadi kampus ketika menyeleksi kelayakan, oh ini layak, oh ini tidak layak, dia wajib mempertimbangkan isian informasi-informasi yang telah diinputkan oleh si pelamar di website KIP kuliah. Sehingga di sini tegas ketika tidak ada penundaan pembayaran sampai dengan website KIP kuliah ini pulih kembali, maka teman-teman diarahkan untuk melakukan aduan di websitenya ult.kemdikbud.go.id. Silahkan teman-teman yang sudah dikenakan UKT atau teman-teman yang status KIP kuliahnya ngambang dan diminta bayar UKT, silahkan adukan laporan. Misalnya di kampus tertentu, pelamar KIP kuliah yang keterima di SNBP atau SNBT tetap diminta bayar UKT dulu, baru nanti ketika seleksi KIP kuliahnya lolos, kemudian baru dikembalikan UKT-nya. Ketika ada kasus semacam itu, silahkan juga dilaporkan. Kenapa kok harus dilaporkan? Karena sebenarnya berdasarkan juknis yang Kemendikbud atau Puslapdik sosialisasikan selama ini, harusnya sampai dengan proses seleksi KIP kuliah belum tuntas, maka pelamar KIP kuliah yang terdata ya, misalnya di SNBP dan SNBT itu harusnya free UKT dulu, baru ketika nanti seleksinya diketahui oh kamu lolos, oh kamu tidak lolos, baru boleh dikenakan UKT. Sebenarnya arahannya Kemdikbud seperti itu, tetapi kemudian dalam prakteknya PTN-PTN juga banyak yang meminta, walaupun pelamar KIP kuliah statusnya, tetap meminta bayar UKT dulu, dikenakan UKT dulu, baru seleksi KIP kuliah berjalan, dan kemudian ketika lolos baru dikembalikan UKT-nya. Itu sebenarnya tidak sesuai dengan arahan dari Puslapdik. Makanya muncul himbauan semacam ini. Kak, ketika melakukan pengaduan ini apakah aman data kita? Jangan-jangan nanti kita lakukan pengaduan ada intimidasi dan lain sebagainya. Kemdikbud selama ini relatif merahasiakan aduan-aduan ini dari mana. Selama ini misalnya tindak lanjut kampus-kampus PTS atau kampus yang ada pemotongannya itu relatif sebenarnya Kemdikbud tidak pernah membocorkan oh siapa pelamarnya.
Yang ada adalah pihak-pihak kampus yang kemudian mengintimidasi dan kemudian mencari-cari siapa yang berbuat melaporkan kekeliruan atau penyelewengan KIP kuliah di kampus tersebut. Jadi jangan khawatir teman-teman yang ingin melakukan isian pengaduan. Saya tegaskan, kita menafsirkan bahwa dari informasi ini tidak boleh ada hasil KIP kuliah keluar terlalu dini karena website KIP kuliah belum on kembali. Kecuali nanti sudah on, kemudian diminta bayar UKT setelah on, itu boleh. Sepanjang website KIP kuliah belum on, maka yang saat ini misalnya dinyatakan tidak lolos dan diminta segera bayar UKT, harus ditunda sampai dengan website KIP kuliah on kembali. Itu beberapa catatan dari informasi yang bisa kita ambil dari websitenya KIP kuliah per hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat.